Cin yang dengan gelegar suaranya, ya. Ada Pak Rambe. Ya. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kasih Kurikulum. Ya, ini apa sih jabatan tercepat di 7 September dilantik menjadi Kasih PTK. Akhir Desember dilantik menjadi Kasih Kurikulum. Ya. Ya, karena kondisi nomenklatur SOTK di keorganisasian tata laksana kepemerintahan ada perubahan nomenklatur itu, maka ya dipaksa akhirnya harus berubah. Jadi tercepat September, Oktober, November, Desember ganti. Ya. Cepat banget ya. Pak Syahril Simamora. Ya, kalau lihat namanya orang Medan ya, tapi sudah dijinakkan oleh orang Jawa. Istrinya Jawa, jadi sudah jinak beliau. Ya, juga yang sama-sama kita hormati Bapak K3S sekaligus narasumber dalam acara kegiatan diseminasi pembina ekstrakurikuler Bapak Arif, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita juga sudah difasilitasi untuk kegiatan ini. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Ini banyak yang tergabung di sini nih, mulai dari kita nih sekarang punya 3 kelompok ya. Ya. 3 kategori atau 3 apa ya? Ada guru ASN, ada P3K, ada non ASN yang APBD tentunya. Ya. Atau masih ada yang dianggarkan dari APBN di sini? Enggak ada ya? Sudah dianggarkan APBD semua ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ada juga kepala sekolah yang tergabung. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, kesempatan pagi hari ini ya alhamdulillah tadi saya ingin cuma mampir nganterin Pak Syahril gitu kan. Karena sudah ditunggu juga acara di Beji, acara untuk kegiatan pengembangan diri guru-guru guru-guru bidang studi. Nah, pada kesempatan ini penting saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kita sekarang sudah tidak lagi melihat atau membedakan, nggak ada lagi barir pemisah, ya, pembeda di antara kita, baik yang ASN, non ASN atau yang P3K. Jadi sudah tidak ada lagi pemisah itu, pembeda itu, gitu. Semua kita sama. Kewajibannya kita harus senantiasa melakukan pengembangan diri, ya, mengupgrade, mengasah diri agar tidak stagnan, berhenti di situ, gitu. Kita harus melakukan pengembangan diri, ya, itu kewajiban kita. Terkait masalah hak dan kewajiban, ya, haknya kita coba penuhi sedikit demi sedikit, tahun demi tahun kita akan coba perbaiki, ya. Yang P3K alhamdulillah gitu ya, sudah berubah statusnya menjadi P3K. Walaupun awal-awal tahun harap-harap cemas gitu ya, kenapa gaji saya jadi turun? Gitu. Iya kan, Bang Nabi ya? Iya, Pak. Kenapa gaji saya jadi turun? Alih status ke P3K gitu. Tapi alhamdulillah menjelang akhir tahun disuntik lagi. Jadi hampir sama lah, menyamai kembali ya. Kembali menyamai, bahkan sedikit tambahan gitu kan. Ya, ada keserannya. Ya. Terus juga yang guru-guru yang APBD juga, non ASN yang APBD itu juga alhamdulillah tahun demi tahun kita coba tingkatkan, ya. Dan alhamdulillah di tahun 2022 itu kita ada alokasikan tambahan standar minimal gaji teman-teman yang APBD, ya. Teman-teman yang APBD itu gajinya yang standar minimalnya sebelumnya 1.250.000 sekarang menjadi 2 juta. Kenaikannya 750, dan itu signifikan, semuanya naik 750. Ya, alhamdulillah. Di sini yang APBD banyak. Ada ya? Semalam saya tanya di Tapos, ya, tadi malam ada acara di Tapos, itu ada yang masa kerjanya sudah 20 tahun lebih. Ya, Bu, terima gaji terakhir kemarin terima gaji berapa? Saya tanya. Itu terima gaji sudah 4.250.000. Berarti
kenaikan sekarang di tahun 2022 menjadi berapa? 5 juta. 5 juta. Ya. Jangankan ASN, jangankan P3K, Iya. ASN aja kalah. Kalah. Iya kan? Coba yang CPNS, ada CPNS? Nggak ada ya, ini guru senior semua. Yang CPNS itu gaji pokoknya, saya nggak mau bilang tua, senior. Yang ASN itu, yang CPNS itu gaji pokoknya cuma 2.500.000. Iya. Maka syukurilah apa yang gimana Bu Reni nadanya? Kalau nanya nada ke Bu Reni, ya. Jadi kita syukuri ya apa yang ada. Jadi teman-teman yang APBD juga seperti itu. Ya, sekarang bagaimana tuntutannya bagaimana kita melakukan pengembangan diri. Ya. Melakukan pengembangan diri dan nanti tidak boleh lagi ada ditemukan di sekolah ketika ada penganggaran, ada alokasi untuk penggandaan bahan ajar, nggak boleh lagi tuh ditemukan penggandaan bahan ajar yang tidak dibuat oleh guru. Gitu. Semua harus produksi, ya harus dibuat oleh guru. Dari kita, oleh kita dan untuk kita. Karena kemarin ketika kita mau naik masih banyak sekolah yang penggandaan bahan ajarnya itu tidak dibuat oleh guru. Seolah dipaksakan pakai ini, dipakai enggak, mubazir jadi. Gitu. Ya, ayo sama-sama kita bersinergi terkait itu. Informasi yang kedua, mohon izin Pak, saya informasikan. Sekarang sudah beredar rumor bahwa kita masuk tanggal 10. Begitu ya? Begitu gak? WA beredar gitu kan? Media dan sebagainya. Iya, kita kembalikan ke jalan yang benar sesuai dengan surat edaran. Surat edaran kita yang kita pahami, yang sudah diinformasikan bahwa edaran itu adalah kita ya titi mangsa rapot 23. Begitu selesai masuk pembelajaran semester 2 sampai dengan besok bagi rapot tanggal 7. Setelah itu libur. Tanggal 10 ya. Tanggal 10 sampai dengan tanggal 24 baru masuk. Iya. Ya, jangan pada kerajinan. Tapi disiasati bagi tugas, jangan sampai ada kekosongan di sekolah. Silakan menikmati masa libur tapi dengan tadi ada pembagian tugasnya. Ya. Sekali lagi jangan pada kerajinan, disuruh pada libur masuk gitu kan. Disuruh masuk libur polos gitu. Jadi dikembalikan sesuai dengan surat edaran biar paham, biar jelas gitu ya. Nah itu ya Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Nah, terkait acara ini kita akan mengikuti acara diseminasi pembina ekskul ya, nanti yang akan disampaikan oleh Pak Arif, beliau ya dan tim ya beliau yang mengikuti acara diseminasi kegiatan pembinaan ekskul ini di kementerian, nanti akan disampaikan kepada teman-teman. Intinya kegiatan ekskul itu adalah mengasah biar kita seimbang antara otak kiri dan otak kanannya, gitu kan? Ya kalau Bu Reni sih udah terlatih tuh otak kanannya dengan seni tari dan sebagainya, olah suara gitu kan. Nah ini kita seimbangkan ya melalui kegiatan ekskul, maka di manage betul kegiatan ekskul kita. Yang alokasi anggaran pembina ekskul juga kita siapkan, kita sediakan di belanja pegawai, kan begitu, gitu ya. Nah, siapa yang menjadi instruktur pembina di kegiatan ekskul ya dia berhak mendapatkan tadi ya, berhak mendapatkan honor ekskulnya yang sudah dialokasikan di belanja pegawai. Seperti itu. Tinggal bagaimana kita betul-betul bisa memanage kegiatan itu. Nah Bapak dan Ibu, mohon doanya. Kita sekarang ini sedang mengejar vaksinasi untuk usia 6-11 tahun, yang sampai dengan hari Senin Selasa kemarin itu prosentasi siswa yang sudah divaksin itu sudah sampai angka di 62%. Kita berharap di pertengahan Januari ya, sebelum masuk
itu minimal sudah 80% divaksin. Yang dengan harapan nanti ketika pembelajaran awal setelah libur nanti tanggal 24 kita sudah bisa mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka full. Insya Allah. Gitu. Amin, amin. Ya. Ini kalau guru ngarepin full tatap muka full atau masih dengan PJJ? Full. Hah? Full. Benar full. Iya. Kalau Capek para begitu. ngarepin ini kan yang PJJ nih. Ya. Ya, kalau PJJ masih ada siasat masih bisa dari rumah kan? Bisa banget. Tapi enggak. Sejak PTM itu bahkan sebelum PTM ya ketika kita laksanakan PJJ ya kan itu guru harus sudah melaksanakan PJJ-nya dari sekolah. Ya. Kan sudah seperti itu. Apalagi ketika sudah PTM. Nah, itu ya harus terima. Ada laporan, Pak, ini guru jarang masuk, Pak. Ada guru yang jarang masuk. Gitu kan? Ketika jarang masuk tapi dilihat statusnya itu watching statusnya itu ada di tempat rekreasi. Iya, mantap. Ada sampai gitu kan. Nah, ini hati-hati ya. Tadi ya, kita sekarang sudah tidak lagi membedakan antara ASN, non ASN dan P3K. Kita punya hak dan kewajiban yang sama gitu. Ya. Teman-teman yang non ASN yang APBD syukuri, alhamdulillah gitu kan. Sedikit demi sedikit ada perbaikan. Tinggal bagaimana nih kita mensyukuri itu, gitu kan? Kan janji Allah jelas ya. Kalau kita bersyukur Allah akan tambah nikmat itu kan? Betul. Maka sedikit demi sedikit. Ini Pak Rambi kan ngawal terus nih Pak Rambi nih. Sebagai komoditas saya sekarang udah alih kayaknya bukan honorer lagi. Itu kita tingkatkan perbaiki terus. Kan gitu ya. Disyukuri gak ini? Yang ASN mensyukuri itu kan? Iya, Pak. Ya, yang non ASN juga apalagi Pak Rambe kan sudah mensyukuri juga kan? Alhamdulillah. Sekarang bagaimana implementasi bentuk syukur itu? Kan gitu. Ya. Kira-kira apa implementasi bentuk syukurnya? Alhamdulillah Pak, gitu doang? Enggak. Hah? Enggak. Bang Ocin gimana? Apa tuh timbal baliknya? Ya. Apa cuma cukup ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, gitu kan? Sudah Engkau tambahkan rezeki. Hanya sekedar itu? Enggak. Tidak. Tapi apa? Ditunjukkan dengan kinerja. Kita. Iya. Itu juga kalau ada kata, ayo sama-sama dalam rangka mensyukuri nikmat ini kita tingkatkan kinerja kita. Setuju? Ayo kita kerja lebih baik lagi. Setuju gak? Setuju. Benar, sepakat semua? Sepakat. Siapa yang gak sepakat? Ocin. Yang sepakat siapa? Loh. Yang sepakat angkat tangannya. Saya gak sepakat. Ya. Ya, Pak Rambe. Siap. Kalau ada kata kita tingkatkan kinerja kita, biasanya masuk jam berapa? Jam 7, Pak. Jam 7, besok masuk jam setengah 7, mau gak? Insya Allah. Hah? Insya Allah. Siap. Biasanya masuk jam 7, besok masuk jam setengah 7. Kita kerja lebih baik lagi gitu. Insya Allah Sepakat siap. gak masuk jam setengah 7? Jangankan masuk jam setengah 7, jam 7 aja suka terlambat. Makanya saya bilang gak sepakat, ayolah, gitu kan? Kita kerja yang baik aja, gitu. Insya Allah. Kita kerja yang baik, kita lakukan kerja-kerja kita yang baik. Disuruh masuk, ya anak-anak disuruh masuk tidak terlambat, guru-gurunya terlambat. Nah, gimana tuh? Gitu. Ayo kita kedepankan, ya pembinaan pendidikan karakter dengan teladan kita. Ya. Insya Allah. Ya, ketika kita berharap murid-murid nggak terlambat, ya kitanya dulu nggak boleh terlambat. Gitu. Jangan harapkan anak-anak kita punya karakter yang baik, punya sikap tutur kata yang baik kalau guru-gurunya tidak mencontohkan. Kan gitu ya? Iya, Pak. Tapi jangan juga berharap guru-guru kita menjadi baik kalau kepala sekolah tidak mencontohkan. Iya. Setuju gak? Setuju. Setuju gak? Setuju. Ini kepala sekolah ngarepin guru-guru datang tepat waktu, tidak terlambat. Kepala sekolahnya terlambat. Ya. Kata teman-teman, ini kepala sekolah alasan baik. Bu, mohon maaf, saya datangnya agak siang karena langsung rakor gitu. Emang rakornya jam berapa?
9. Ya sebelum rakor masuk dulu, tengok tuh guru-guru udah lengkap atau belum gitu. Ya. Sudah lengkap atau belum? Nah, jadi gitu. Jangan berharap murid-murid kita baik kalau gurunya tidak baik. Ya, kurang baik. Tidak mencontohkan yang baik. Dan jangan juga berharap kepada guru-guru menjadi baik kalau kepala sekolahnya tidak mencontohkan yang baik. Gitu. Nah, pesan saya terakhir dalam rangka pendidikan karakter, wabil khususon buat teman-teman yang punya kebiasaan al-hisab. Ya, Bang Ramli udah senyum-senyum dia. Ya, buat teman-teman yang punya kebiasaan al-hisab, saya tidak melarang teman-teman merokok. Ya, menghisap, bukan menghasut, menghisap. Saya tidak melarang teman-teman merokok. Silakan teman-teman merokok, tapi nggak boleh kelihatan murid-murid kita. Siap nggak? Bisa nggak? Insya Allah bisa. Ya, Bisa. boleh merokok, tapi nggak boleh kelihatan sama murid kita. Silakan dia tuh cari tempat. Gitu. Nyusup. Kira-kira kalau kayak gitu tempat aman di mana? Hah? Di mana? Di atas pohon udah kayak monyet. Kelihatan masih kan? Tutup WC. Nah, terus juga nggak boleh ninggalin puntung rokok, abu rokok, telen tuh. Intinya saya coba mau menghimbau, ayo, ya ketika kita melakukan pendidikan karakter ini, ketika kita bilang nggak boleh ada, ya rokok gitu ya, ayo kita bersihkan area kita itu. Silakan merokok, cari tempat rokok yang enak. Di mana? Ya udah punya. Ya, ini kebanyakan operator tuh di tempatnya sudah banyak puntung rokok tuh. Nah, nanti kepala sekolah menghimbau ini. Silakan cari tempat ngerokok di mana aja di luar sekolah. Gitu. Ya, juga jangan sekali-kali nyuruh anak kita beli rokok, murid kita beli rokok. Ya. Apalagi anak kita sendiri, nak nggak boleh merokok ya, tapi anaknya disuruh beli rokok. Tolong ayah dong beli rokok gitu. Kayaknya kontradiktif betul. Nah itu Bapak dan Ibu, teman-teman semua, ya, dalam kesempatan ini ayo sama-sama ya kita lakukan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan dengan kebaikan itu ya ini menjadi jariah buat kita. Amin. Yang pahalanya akan terus mengalir ya. Kalau teman-teman kalau anak-anak murid kita terus melakukan kebaikan-kebaikan seperti apa yang kita sampaikan. Insya Allah pahala itu akan terus mengalir ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini nanti akan panjang lebar disampaikan oleh Pak Arif juga Pak Kasih terkait diseminasi pembina ekskul ya, baik seni ya, terus ada sains dan olahraga yang ini akan mengasah kembali, menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan kita, yang mudah-mudahan akan membekas kepada anak didik kita, tentunya akan berdampak tentunya kepada anak didik kita. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kegiatan diseminasi pembina ekskul secara resmi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim saya buka. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon nanti diikuti sampai dengan selesai, yang nanti harus disosialisasikan kembali ya diseminasi kegiatan ini ke gugusnya masing-masing. Oh iya, mohon maaf informasi bahwa per Januari ini kita akan tetapkan ada revitalisasi kegiatan gugus KKG. Yang sebelumnya ada 45 gugus dirampingkan menyesuaikan dengan jumlah pengawas pembina menjadi 35 gugus. Ya, dan nanti akan ada pengawas pembina, satu pengawas pembina membina satu gugus biar fokus gitu. Jadi pada hari ini ya di Januari ini saat diresmikan ada revitalisasi kegiatan gugus KKG. Nah nanti disosialisasikan kegiatan ini di KKG-nya masing-masing. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesilapan kekurangannya ya. Kalau ada kata-kata yang kasar mohon dimaafkan Pak Ramli. Siap Pak, siap. Ya, karena saya makhluk kasar Pak Ramli, bukan makhluk halus ya. Jadi mohon dimaafkan. Siap Pak.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus sekali lagi untuk Bapak kita. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Nah, semangat ya, sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak atas sambutan pada pagi hari ini. Semua informasinya kita terima ya Bapak Ibu. Mangga. Selamat Bapak Wilujeng angkat. Ada tugas lagi di tempat yang baru ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan arahan dari Bapak kasih kita, Bapak kasih kurikulum. Sudah kenal ya semuanya? Saya tadi salah baca Bapak. Punten. Pak Syahril ya. Mangga kepada Bapak dipersilakan kepada rekan-rekan untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bapak kita. Terima kasih, monggo Bapak. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati udah pada pergi. Jadi Bapak Ibu aja ya. Ya Pak. Yang berbahagia pagi ini kita bertemu ya. Saya juga berbahagia ketemu dengan Bapak Ibu. Karena mungkin ada yang belum kenal. Nama saya tadi udah disebutkan ya. Nama Syahril Simamora. Tahu kan? Berarti saya tahu kan orang mana? Ya orang Batak ya. Cuma 3 bulan dipindah lagi, tapi kisah dikit doang, nggak ada, jadi fungsional ya, menjadi kasih kurikulum ya, kasih kurikulum. Mudah-mudahan ini amanah yang baik untuk saya ya. Jadi waktu saya ditempatkan di SD Sawan 5, saya itu ditempatkan di guru kelas 6. Langsung guru kelas 6 ya. Gak tahu tuh kenapa dikasih guru kelas 6 ya. Kalau guru kelas 6 itu saya bayangin ya Allah, itu pasti kan ujiannya harus nilainya bagus gitu kan, harus drilling soal gitu kan, karena harus nilainya bagus agar bisa masuk SMP negeri kan gitu ya harapannya kan. Saya programkan kepada anak-anak nanti kalau kita udah selesai ujian, kalau mau perpisahan biasanya kan yang tampil kelas rendah ya kan? Tidak. Kalau nanti kita perpisahan yang tampil adalah kelas 6 gitu ya. Itu maka dari sekarang kita persiapkan tuh dari awal tahun Pak. Saya persiapkan. Ya saya enaknya sih penampilan itu tiap semester. Ya. Jadi setiap semester itu kita ada assembly ya, atau ada penampilan gitu. Jadi semua bakat anak itu bisa kita kembangkan, bisa kita tunjukkan kepada orang tua murid, agar mereka juga membangun kepercayaan dirinya mereka bahwa mereka itu bisa. Semua anak kita itu pintar dan semua anak kita itu punya kemampuan yang bisa kita kembangkan. Tergantung kita bisa enggak. Tugas Bapak Ibu guru lah untuk mencari itu. Masuklah saya di situ. Sekarang anak-anak itu rumah contoh itu adalah gambaran dari rumah sebenarnya. Jadi itu rumah contoh itu nanti kalau digedein jadilah rumah yang dibangun itu, ya kan? Bagaimana anak-anak kita belajar ya, bagaimana caranya kalau kamu nanti suatu saat jadi insinyur, jadi arsitek gitu kan? Nanti kamu akan bisa buat seperti itu. Sekarang kita buat yang sederhana. Kita belajar membuat proyek ya. Ini pembelajaran berbasis proyek ya, PBL ya. Project Based Learning ya, pembelajaran berbasis proyek. Proyek kita pada membuat maket rumah, ya, membuat maket rumah. Nah, baru dah apa yang pelajar pertama?
Dipelajari yang pertama itu adalah mengukur ya, kan kita harus ukur, ada yang sentimeter, ada yang meter, ada yang kilometer, itu pelajarannya ya, Ya. benar ya. Jadi ini bukan pelajaran teoritis, ini pelajaran praktek ya, bukan teoritis. Kalau biasa kan kita teoritis ya, ini satu meter segini, satu meter segini, 1 kilometer, itu teoritis. Sekarang kita praktek. Dari situ, dari belajar itu satuan itu, kita belajar namanya dari rumah yang gede itu kita mau jadikan kecil, kan ada skalanya. Kita ajar itu bagaimana tata cara pengukuran skala. Kalau ini segini, nanti berubahnya jadi seperti ini. Kita belajar juga kalau di dalam rumah itu kan ada aliran listrik kan. Di rumah itu kita bisa buat aliran listrik itu ada yang paralel, ada yang seri. Jadi nanti di rumah kita itu bisa semua seri, bisa semua paralel, atau bisa ada yang seri, ada yang paralel. Maka nanti di market rumah itu ada. Kita juga belajar tentang rumah yang sehat. Rumah yang sehat itu seperti apa? Ada ventilasi, ada tanaman, ya kan, ada tamannya dan sebagainya. Iya, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan market itu kita pelajari sebelum kita membuat rumahnya. Kira-kira membuat market itu dari apa Bapak Ibu? Kira-kira seperti yang di pemasaran enggak? Enggak ada uangnya. Ya, buatnya dari mana? Dari karton Indomie. Nah, dari situ bikinnya gampang kan? Murah, enggak mahal. Kita potong-potong, kita susun-susun gitu. Kita dibuat atapnya. Kalau atapnya diangkat, kelihatanlah aliran listrik. Arus listriknya dari mana? Dari baterai. Kita rangkai. Nah, rangkaian baterai juga kita ada yang seri, ada yang paralel, kita jaring juga. Kalau itu kita buka, ada knopnya, kita nyalain, bisa nyala. Ya, mana? Tuh, kita lihat kalau yang seri cahayanya seperti apa. Kalau yang paralel cahayanya seperti apa. Kan beda, redup-redupnya itu kan beda. Nah, banyak sekali pelajaran yang bisa diajarkan kepada anak-anak dengan pembelajaran berbasis proyek. Itulah sains. Bapak Ibu bisa nggak kira-kira? Insya Allah. Bisa nggak? Bisa. Yang IPA siapa di sini yang IPA? Yang sains? Bisa, ya. Itu contoh lah Bapak Ibu. Udah 2 ya. Yang ketiga, olahraga. Kita harus sehat, harus kuat, harus bugar ya. Karena itu semua harus bisa naik sepeda. Ya. Karena itu saya rencanakan anak-anak, kita rencana tanggal sekian akan jalan-jalan, tapi dengan naik sepeda. Karena itu semua harus punya sepeda. Saya nggak punya Pak. Kalau kamu nggak punya, bagaimana caranya biar punya? Pinjem. Kan ada tetangga, ada saudara yang punya sepeda, kan pinjam cuma 1 hari doang. Ya, kita akan naik sepeda. Proyek kita itu adalah naik sepeda tanggal sekian kita belajarlah sepeda, siapkan diri, latihan-latihan olahraga di serialnya. Nanti untuk persiapan naik sepeda, atau bisa bereksplor yang lain lah, ya. Karena sekarang ini kita tuntut itu pembelajaran kita itu harus mandiri, harus berdaya nalar, harus berkolaborasi, bergotong royong, ya kan? Berpikir thinking, ya. Pokoknya profil pelajar Pancasila. Ya, udah tahu kan profil pelajar Pancasila? Itu. Ya. Kita nggak hanya sekarang aja nih di kurikulum prototype itu, Bapak Ibu, kalau penilaian tidak mesti harus paperless. Bisa penilaian itu cukup dengan PBL. Cukup, bisa. Ada hasil karyanya, ada portofolionya, bisa dinilai dari situ. Nggak usah pakai paperless. Ya, itu pilihan, paperless boleh, tapi pakai PBL juga bisa. Ya, ini
Mungkin Bapak Ibu mungkin lebih kreatif dari saya, ya. Ayo masing-masing kita cari kira-kira apa yang bisa kita lakukan kepada siswa kita membuat pengalaman mereka. Mereka berminat belajar, ya, untuk berminat belajar, untuk mengetahui, untuk menemukan agar dia hidupnya nanti itu bisa lebih maju dibanding kita, ya. Itu saja mungkin Pak Arif yang bisa saya sampaikan. Suatu hari ini diseminasinya agar nanti Bapak Ibu bisa menularkan kepada teman-teman di gugus masing-masing, dan mudah-mudahan ini juga bisa semua guru tahu, ya, bisa mengerti para guru-guru, dan kita ayo kita mulai merubah paradigma kita sekarang pada bisa menemukan, melakukan, ya, belajar, membuat tindakan dan sebagainya agar anak kita itu tadi bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sahril yang telah memberikan arahan binaan kepada kita semua. Semoga kita bisa menjalankannya. Kita tetap semangat menjadikan anak-anak kita anak-anak yang handal, anak-anak yang hebat. Anak-anak hebat akan dilahirkan oleh guru-guru yang hebat. Guru-guru hebat, kepala sekolahnya yang hebat. Kepala sekolah hebat, Pengawasnya hebat. Pastinya hebat. Saril yang luar biasa. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasih Kurikulum, yang saya hormati Bapak K3S, dan Bapak Ibu rekan-rekan guru yang hadir pada kegiatan diseminasi pembinaan ekstrakurikuler seni, sains dan olahraga. Solehin ekskolnya. Ini ada satu sekolah ekskolnya 15. Woi, mantap. Termasuk tata boga sudah ada. Siapa tuh? Ocin. Ya kan? Ada kan betul? Ngaku dia. Tata boga buat apa? Apa? RT pakai Ya. gula enggak? Tapi yang esensi saya kalau pas ada kegiatan lomba dicomotnya baru sibuk cari apa? Atlet. Cari peserta yang bisa diajak untuk lomba. Betul nggak sih gitu? Kebanyakan begitu. Kebanyakan begitu ya Pak siapa? Pak Rambe? Iya, Pak. Betul. Tidak dipersiapkan dari Awal. awal. Padahal ketika sudah kita buatkan tim pengembang ekstrakurikuler, kita tidak akan repot dengan kegiatan-kegiatan lomba-lomba yang akan kita hadapi setiap tahun. Biasanya kita sibuknya di bulan apa? Februari, Maret, April ya. Ini kita sudah siap-siap nih. Siap-siap menghantarkan anak-anak kita, membawa nama baik sekolah, betul nggak? Betul. Waduh, disitulah kita harus berupaya supaya nama sekolah kita tersebut gitu ya. Supaya anak-anak kita mendapat tiket untuk memasuki SMP negeri. Minimal kan dapat prestasi tingkat kecamatan saja sudah menjadi tiket itu. Ya. Jadi makanya alhamdulillah ketika banyak tim pengembang ekskul yang ada di sekolah itu betul-betul bersungguh-sungguh membina anak-anak. Dan ini harus dipahami oleh kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya nggak paham, didikit-dikitin itunya anggarannya. Betul nggak? Bukannya dibanyakin malah didikitin. Padahal supaya apa? Supaya bisa terekspos kemampuan anak semua yang ada di sekolah, biar bisa ikut berkompetisi dengan kompetensi yang dilombakan di pendidikan. Lomba pendidikan banyak ya Pak Jun ya? Ada apa? FL S2N, apalagi? Literasi, pasang kiri, ASN, KOSN sekarang ya? KSN, KOSN banyak jalan ini anak-anak kita hantarkan ke masuk ke SMP negeri ini jalannya. Maka kita harus siapkan dari sekarang supaya anak-anak ketika ada lomba jangan cuma asal
Ya, gimana? Udah asal nyomot ngarepin menang, tuh kata Pak Cio. Bagaimana? Ngarepin menang Pak Rambe. Wah, orang anaknya juga baru comot. Harus dibina. Siapa yang membina? Yang membina adalah guru. Sumber daya manusia yang ada di sekolah dulu. Kita analisis SWOT dulu lah ya. Analisis SWOT kemampuan yang ada di sekolah. Strength, weakness, opportunity rate-nya, ya, kelemahan, kekuatan, peluang yang ada di sekolah dan tantangan yang ada di sekolah. Kita lihat, kita baca. Kalau di sekolah memang ada yang mampu mengelola memiliki potensi SDM untuk mengembangkan seni, kita kembangkan di seninya, iya kan? Benar nggak Pak Jo? Kalau di olahraga misalnya, saya lihat di beberapa sekolah ada ada yang lain-lain. Itu kan dikembangkan sesuai dengan karakter daripada kemampuan sekolah masing-masing. Ya, kalau nggak ada pelatihnya kayak Bu Esi yang tukang melatih nari, bagaimana kita mau mengembangkan tarian di sekolah? Ya kan sesuai dengan potensi yang ada. Boleh nggak kita sih mengambil instruktur dari luar? Bisa nggak? Ya bisa. Makanya perlu ada koordinator. Ya. Ketika SDM yang di sekolah tidak mampu, kita boleh menggali, kita boleh menggunakan kemampuan instruktur yang ada di luar sekolah. Bisa dibayar dari mana, Pak? Siapa yang bayar? Pramuka bisa bayar nggak? Bayarnya bagaimana? Pakai APBN. Bayarnya seminggu berapa? Nggak tahu. Dan yang terakhir adalah penanaman nilai-nilai karakter Pancasila. Ya, Bu Reni ya? Next, Bu. Nah, ini tujuan diseminasi pada hari ini Bapak Ibu dihadirkan adalah nggak usah dipoto Pak, nanti saya share. Ke Ketua K3S saya share, nanti Ketua K3S nge-share kecamatan masing-masing, nanti kepala sekolah nge-share ke guru-guru di satuan pendidikan. Ya, ini tujuan diseminasi adalah sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan. Ya, jadi ada 4 ya: merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan. Mengembangkan apa? Ekstrakurikuler di sekolah. Itu dikembangkan, ya. Ya, kalau nanti ini kan pandangan umumnya, ya. Supaya nanti Bapak Ibu langsung terjun ke kelas masing-masing, kita nggak lama-lama, kita sampaikan lagi sedikit lagi, ya. Lanjut, Bu. Nah, ini secara operasional. Nah, nanti Bapak Ibu nih panduannya sebenarnya sudah ada bukunya. Yang punya narasumber nanti. Nanti bagaimana tekniknya supaya Bapak Ibu punya, ya. Di bisa difotokopi kali ya. Supaya nanti Bapak Ibu bisa punya pedoman untuk pengembangan ekstrakurikuler di sekolah masing-masing, ya. Nah, ini kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, guru dan instruktur pembina sebagai pengembang kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, komite sekolah sebagai mitra sekolah, mewakili orang tua atau wali siswa dalam pengembangan program. Dilibatkan orang tua Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu ketika nanti dapat diseminasi ini, Bapak Ibu jangan hanya menyampaikan kepala sekolah juga harus menyampaikan kepada komite dan orang tua supaya mereka juga tergerak. Artinya untuk melibatkan anak-anaknya bisa ikut terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Karena tidak harus jadi sekarang untuk masuk ke negeri tidak harus melalui jalur prestasi akademik, bisa ditempuh dengan jalur yang ini. Ya, dengan jalur apa? Non akademik. Kita kasih jalan yang ini, ya. Karena apa? Karena tidak setiap sekolah beruntung. Titik koordinat itu kan jauh-jauh. Ada yang paling jauh yang enggak ke bagian SMP, ya kan? Kalau yang beruntung dekat SMP masuk semua ke situ. Kalau yang jauh bagaimana? Nggak ada dia peluang untuk bisa masuk karena terlalu jauh. Jalannya apa? Ini jalan. Kasih kesempatan mereka untuk masuk negeri melalui pengembangan ekstrakurikuler. Salam Indonesia. Kita adalah satu, maju untuk semua. Setelah ini kita ke kelas masing-masing. Sudah ditunggu teman-teman yang tadi hebat. 9 orang tadi untuk memberikan paparannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ada meong. Nggak ada meong. Adanya kucing. Ada meong. Pakai bahasa gitu. Meong Sunda. Meong mas suara. L. Ulang. Ya, beres. Ayam. Lagi ayam. M. Tikus lagi balik. Ah. Ayam lagi. Monyet lagi. Ini nanas. S. Semangka. Halo. Reci.